Hai semua, Assalamualaikum. Di video kali ini saya mau buat cemilan yang manis-manis dan juga nyegerin, yaitu choc au krequelin. Ini sih mirip sama kue sus ya, tapi ini ada kriuknya gitu. Ternyata bikinnya super mudah dan rasanya udah pasti enak. Yuk kita langsung aja ke cara membuatnya. Untuk langkah pertama, saya mau bikin topping krequelinnya dulu. Siapkan wadah, masukkan 40 gram margarin, boleh pakai butter ya. Lalu tambahkan dengan 45 gram gula pasir. Kemudian ini kita aduk hingga tercampur rata. Nah, setelah rata seperti ini, baru kita masukkan tepung terigu protein sedang sebanyak 45 gram. Aduk kembali hingga tercampur rata. Dan setelah semua bahan tercampur rata, untuk tekstur adonannya seperti ini ya. Kemudian kita siapkan kertas atau baking paper. Lalu untuk adonannya ini kita masukin ke dalam baking paper seperti ini. Nah, ini diratakan. Kemudian ditutup pakai baking paper lagi seperti ini. Dan kita ratakan sambil digilas. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kita gilas sampai ketebalannya itu kira-kira 1 cm ya. Jangan terlalu tebal dan juga jangan terlalu tipis. Nah, seperti ini aja udah cukup. Kemudian ini mau saya masukin ke dalam freezer dulu supaya sedikit agak beku, supaya nanti mudah diaplikasikan ya. Selanjutnya di sini saya mau bikin kulit cok atau kulit sosnya. Masukkan 150 ml air, kemudian tambahkan dengan 75 gram margarin, 1 sendok makan gula pasir, dan juga seperempat sendok teh garam. Lalu ini kita masak sampai margarinnya benar-benar mencair ya. Setelah margarin mencair dan juga airnya mendidih seperti ini, lanjut masukkan 75 gram tepung terigu protein sedang. Kemudian ini kita aduk hingga tercampur rata dan juga dimasak pakai api kecil aja ya. Nah, ini dimasak sampai adonannya kalis seperti ini. Nah, ini udah cukup. Lalu pindahkan adonannya ke wadah besar. Dan ini kita ratakan supaya uap panasnya cepat hilang ya. Dan tunggu hingga adonannya benar-benar dingin. Nah, kalau adonannya ini udah dingin, lalu tambahkan dengan seperempat sendok teh baking powder dan juga 2 butir telur. Kemudian ini kita mixer pakai kecepatan sedang hingga adonannya tercampur rata ya. Kalau mau diaduk pakai whisker juga boleh, jadi sesuai selera aja. Dan setelah adonannya tercampur rata seperti ini udah cukup, lalu matikan mixernya. Lanjut diaduk rata pakai spatula. Nah, ini untuk adonan kulit cuk atau kulit sosnya udah jadi dan siap untuk dipanggang. Lalu siapkan loyang yang udah diolesi tipis pakai margarin. Nah, kemudian di sini loyangnya mau saya tandai pakai cetakan kue talam seperti ini ya. Nah, cetakannya ini dibaluri pakai tepung terigu lalu diaplikasikan ke loyangnya seperti ini. Jadi dia akan membentuk garis tipis bulat ya. Nah, kemudian langsung aja kita cetak adonannya ke dalam loyang seperti ini. Jangan ngelewatin garisnya ya. Dan untuk ukuran kuenya ini bisa disesuaikan aja dengan selera masing-masing. Nah, kalau udah selesai dicetak ke dalam loyang semua, untuk kulit krequelinnya udah saya keluarkan dari freezer. Kemudian ini mau saya cetak pakai cetakan kue talam juga seperti ini. Nah, ini karena kulit krequelinnya kurang beku jadi agak susah ya, masih lengket seperti ini. Sebenarnya kalau beku lebih gampang. Kemudian diletakkan aja di atas adonan coknya seperti ini. Jadi intinya kulit krequelin ini ada di atas kulit cuk ya, supaya pas dipanggang nanti bagian atasnya bisa bertekstur dan juga kriuk.
Nah, ini hasilnya dan siap untuk dipanggang. Oven sebelumnya sudah dipanaskan, lalu panggang kuenya di suhu 200 derajat Celcius, pakai api atas dan bawah, panggang selama 30-40 menit atau hingga matang, disesuaikan dengan oven masing-masing. Dan setelah 40 menit dipanggang, kuenya udah mateng, keluarkan dari oven, lanjut panggang untuk sisa adonan kuenya ya. Dan ini hasil kuenya, satu ruangan beneran wangi banget. Dan sambil nunggu kuenya dingin, lanjut saya mau bikin krimnya. Siapkan wadah, masukkan 200 gram whipped cream bubuk, lalu tambahkan dengan 200 ml susu cair dingin. Kemudian ini kita mixer pakai kecepatan tinggi hingga adonannya ngembang dan juga kaku ya. Dan setelah whipped creamnya udah ngembang dan juga kaku seperti ini, matikan mixernya. Dan lanjut aduk rata pakai spatula. Nah, ini whipped creamnya udah siap untuk digunakan. Lanjut untuk toppingnya, saya pakai buah mangga dan juga buah stroberi. Nah, untuk langkahnya, kita gunting bagian atas kuenya seperti ini. Nah, ini digunting melingkar, supaya di dalamnya bisa diisi pakai whipped creamnya ya. Nah, seperti ini. Lalu bagian dalamnya kita isi pakai whipped cream yang udah kita buat tadi. Dan kemudian tambahkan dengan topping buah secukupnya. Nah, kalau udah selesai dikasih topping buah, lanjut kita tutup bagian atasnya seperti ini. Nah, cantik ya. Untuk yang mangga juga sama, langkahnya digunting bagian atasnya untuk diisi pakai whipped creamnya, lalu dikasih topping buah mangga secukupnya, dan begitu seterusnya hingga selesai. Untuk langkahnya teman-teman bisa perhatikan di video. Nah, ini dia kuenya udah jadi. Dalam satu resep ini menghasilkan sekitar 17 pieces, dan ternyata ini tuh rasanya enak banget, super creamy, gurih, dan ada seger dari buahnya juga. Apalagi kalau dimakan pas dingin atau beku, rasanya kayak makan es krim. Teman-teman beneran wajib coba, bisa buat ide jualan atau sekedar cemilan anak-anak di rumah. Dan sampai di sini dulu videonya, semoga bermanfaat. Ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum.